Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada 'alaina syiyama fi syahri Ramadan linakuna minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya man ya alim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Karamin wal Mukarramin, para bapak jemaah taklim rutin Masjid Jami Al-Kautsar yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Wabil khusus mengatur waktu penataan acara sekaligus ketua dewan pengawas masjid serta jajarannya yang juga saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Mengawali taklim pada malam hari ini, mari kita sama-sama memanjatkan puja, mengaturkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, disertai dengan panjang umur, sehingga dari nikmat tersebut menjadi motivasi dan dorongan kita, jadi wasilah kita bisa memaksakan diri, melangkahkan kaki, mengaitkan tangan, hadir di acara pengajian. Kita niatkan yang pertama silaturahmi, yang kedua talabul ilmi, dan yang ketiga mengagungkan syiar agami. Mudah-mudahan dengan niat tersebut kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga kita semua diberi keikhlasan dalam niat, keistiqomahan dalam amal, supaya apa yang kita lakukan dan apa yang kita jalani berbuah pahala di sisi Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Lalu mana yang kita pakai kan itu? Bagi yang memang berada di dalam salah satu organisasi dan itu memang yang menjadikan rujukannya, silahkan pakai pendapat organisasi tersebut. Kenapa? Karena itu dasar daripada ijtihad. Bagi yang tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Nah, kita ikut pemerintah yang resmi. Gitu. Jadi kalau ditanya kapan Pak puasa, nanti aja. Bagaimana keputusan sidang isbat. Karena pemerintah kita ini punya dulu mah departemen, sekarang mah Kementerian Agama yang khusus mengurus tentang penentuan jadwal waktu sholat, waktu puasa, dan lebaran. Dan di dalamnya itu para ahli itu dalam penghitungannya, gitu. Baik secara ilmiah atau secara pengetahuan agama. Jadi serta-merta makanya diadakan sidang isbat. Dan hasil sidang isbat dari kita ini dipakai oleh negara-negara yang ada di sekitar tetangga kita di ASEAN. Malaysia, Brunei, Filipina, ya, Timur Leste itu juga menunggu sidang isbat dari pemerintah Republik Indonesia. Anu salah mah silih salahkeun gitu. Pokoknya mah untuk aku dikurang mah pokoknya mah salah we pokoknya mah. Gitu. Ternyata anu salah mah. Karena memang dimungkinkan untuk awal puasa Ramadan tahun ini ada ikhtilaf perbedaan pendapat. Karena menurut NU walaupun itu sudah bisa dihitung hilal, tapi dengan derajat segitu dimungkinkan tidak bisa terlihat. Yang menjadi dasarnya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu liru'yatin wa aftiru liru'yatin fa in umma pakmilul iddata, ya, syahri Syaban salasina yaum. Berpuasalah karena melihat hilal. Jadi ru'yat itu hilal, gitu. Bukan mangruyat, bukan. Gitu. Dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Apabila dimendungkan, jadi kondisinya mendung, tidak terlihat gitu hilal, maka sempurnakan bilangan bulan Syakban 30 hari. Nah, karena di dalam kalender Hijriah itu tidak ada 31, Pak. Teu aya tanggal 28 bulan daya. Paling aya ge 29. Nah, yang hari Senin berarti bulan Syabannya cuma 29 hari. Kalau yang Selasa berarti jejeg bulan Syabannya sabaraha? 30. Nah, kalau menurut Fiqh Syam, ya, kita ambil dari kitab sampai nantinya aja saja. Yajibu shaum Ramadan bi ahadi umuri khamsatin. Wajib puasa Ramadan itu karena ada salah satu dari 5 sebab.
Kalau ada salah satunya dari 5 perkara ini, maka kita wajib melaksanakan ibadah puasa pada hari itu. Yang pertama, bikamali sya'bana salasina yawman, karena sempurna bilangan hari bulan Saban 30. Nah, sabar ayeuna 30, berarti isu puasa. Eta mah jelas ya teman. Geus teu kudu nanyakeun di kasa-kasa. Wasaniha, dan yang kedua, biru yatil hilal pihaki man ro'ahu wa in kana fasikon. Wajib puasa bagi orang yang memang dia ini melihat hilal, walaupun dia ini orang fasik. Apa itu orang fasik? Ya gado-gado lah, gado gitu. Amal solena aya, amal salahan juga aya, tapi ahli dalam bidang falakiyah, dalam bidang astronomi gitu. Dia berkata, saya tadi jam saanu bisa ke jam 4:30 beberapa detik melihat hilal, dan hilal itu tidak lama Pak, cuma ukuran detik. Hilal teh bulan sapotong ngagelebeng putih gitu. Itu bisa dilihat hanya dengan alat, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang seperti ini. Nah, walaupun dia orang fasik, tapi dia ini punya keahlian dalam bidang itu, lalu dia mengatakan saya melihat hilal, maka wajib bagi dirinya sendiri berpuasa besoknya. Dan hilal itu biasa kelihatan kalau sebelum jam 5 sore. Jadi kalau jam 5 lebih itu tidak akan kelihatan, artinya sudah ada di bawah kuku. Itu yang kedua. Sabab yang ketiga, wasalisuha bisubutihi bihakiman lam yarahu bi adli sadatin. Wajib puasa ya kepada orang yang menetapkan ya tanggal tersebut dengan dasar ada saksi yang adil. Ningali hilal teh henteu sugan henteu, tapi isu puasa cek saha, cek si anu gitu. Percaya nah, orang itu yang mempercayai orang yang melihat hilal, dia ini besoknya wajib puasa. Waradua yang keempat, biihbarin adlin riwayatin mausukin bihi sawa'ud waqa fil qalbi sidquhu amla awir mausukin bihi. Yang ketiganya karena kita mendengar berita. Nah ini mayoritas itu kita nih. Kita ini hanya mendengar berita, tidak tahu di mana ngaruyanna. Ayat yang tahu di mana lokasi rukyat yang ayat dari wilayah Indonesia. Nah, di Jawa Barat itu kan hanya ada di mana, di Lembangan. Nah di Lembang itu ada 21 titik Pak, tempat peneropongan bintang gitu. Tempat ngaruyan teh aya 21 titik. Itu kebanyakan dinominasinya di sisi pantai gitu. Jadi di tempat yang tinggi tapi ada pantainya. Nah, itu kebanyakan di sana. Ini Lemama kan ayahnya taya pantai tapi kan di gunung kita mah. Di gunung. Nah, kita ini mendengar berita itu hanya dari orang-orang yang memang dipercayai dalam hal ini adalah pemerintah. Dan pemerintah juga bukan satu orang, tapi hasil ijma, hasil rapat sidang dari berbagai ormas, dari berbagai ahli itu didatangkan.
dari MUI-nya ada, gitu. Dari ormas Islamnya bilu hadir, dari Persis, dari NU, dari Muhammadiyah, dari Al-Irsad, ya. Dari apa banyak, ya, persensi NU, lui dari BMKG-nya, ya, dari ahli astronominya itu hadir semuanya, dari universitas-universitas, ya, yang terkenal itu ikut hadir. Nah, lalu menetapkan, nah kita mendapat berita itu, maka kita besoknya wajib puasa. Wahum dan yang terakhir, nah, andaikan yang 4 tadi itu tidak kita ketahui, karena kita ini ada di daerah yang sangat terpencil. Karena di kutub utara, di kutub selatan, di setengah DGW, ya, kayak berita-berita sidang isbat tahun gitu. Nah, bagaimana nah? Bidoni duhuli Ramadan bil ijtihadi iman istabaha alaihi dzalik. Caranya dengan ijtihad, dengan pilihan kita sendiri. Nanya ke kasadi. Sementara kita ini di tempat tersebut yang disebut orang yang tertua dalam bidang agama, nanya kan bagi umat ke orang teh, Pak Ustad, kira puasa teh, nanyakan teh aya komunikasi dengan naon. Nah, kalau sudah sampai titik tersebut, maka kita istihad. Artinya kita ambil pendapat sendiri. Tapi ulah aya istilah cek bahasa Sunda mah susuganan kok isukan gitu kan. Tapi istihadnya ladang ilmiah. Hitung. Da kamari teh disaban teh poe anu hitung. Akhirnya tanggal 30 berarti besok puasa. Nah, itu ladang istihad. Sedangkan cek Kanjeng Nabi manis tahada Pak asoba palahu ajroni. Barang siapa yang beristihad lalu dia benar istihadnya, maka pahalanya 2. Wa manis tahada Pak ahtoa palahu ajrun wahid. Kalau orang itu beristihad, ternyata istihadnya salah, maka dia mendapatkan pahalanya 1. Tuh, ku istihadnya ya, salah oke menang ganjaran. Dan kumaha bijaksana nah, tapi istihad itu ladang kita ini menguras tenaga dan pikiran ilmuwan kita untuk menentukan sesuatu hukum berdasarkan ilmu yang ada di dalam diri kita. Ulah ngan seukur asal-asalan istihad ini. Dan itu di dalam masalah ilmu fikih istihadnya. Contoh, kita mau sholat di tempat yang tidak tahu kemana arah kiblat. Kita nanya kepada orang lain, kemana kiblatnya? Teringat kemananya? Gitu. Sedangkan kalau kita sholat, dari bahasa nasusugana mereka dia, itu hukumnya itu sama. Jadi wajib kita ini sebelum sholat meyakini arah kiblat kemana. Ulah suga mereka dia ulah. Nah di sini kita diperlukan istihad. Kumaha carana istihad? Yaitu dengan keilmuan yang kita miliki yang bertalian dengan masalah penentuan arah kiblat. Baheula cek kolotna kieu cenah ye. Tingali matahari ka mana? Surupna. Matahari belah ditu, tadi dinyata cenah
sekitar 25 derajat. Berarti kiblatnya kan dia dipentang tak. Contohnya pakai rok rakit. Ternyata si rok rakit rokatnya kan dia tak. Ingkong tanya kau teh dia teh 20 derajat ke kiri, 25 derajat ke kiri kan dia. Oh berarti kan dia tak kiblatnya. Itu termasuk ijab. Walaupun hanya sebatas lisan, bukan ladang belajar gitu, kuliah atau naon gitu, atau ladang ngaji dina kitab. Dan cekolot caranya gitu nanti benar kiblat mah. Gitu bahasa nanti. Ternyata segera sholat Allahu Akbar, selesai sholat Assalamualaikum, Assalamualaikum. Terojol teh aya pribumi datang. Pak sholat ya. Kenapa? Kok kiblatnya ke sana? Memang kemana? Kan itu kiblatnya. Lamun ladang ijtihad tidak perlu diulangi lagi salat. Apa? Kecuali lamun di imah di rumah orang lain kita sholat apa tuh nyatanya ujung ada ayat gambar Ka'bah tuh di dinding gitunya kan inya we Allahu Akbar. Lain ladang itu, lain ladang mikir. Terojol buka imah ka kamar teh sisirian, eta mah gawetan ceu gitu. Ulah tuluy mengkal urang teh. Wayahna harus dibatalkan itu salat. Gitu. Ya harus kembali dari awal karena itu bukan ladang ijtihad dan tidak perlu ijtihad. Kenapa? Ya tinggal nanya atau orang dinya. Paham tak? Diperlukan ijtihad kalau tanpa ada ya yang bisa kita tahu gitu. Dari orang yang adil yang dipercaya. Jadi gitu Pak. Jadi untuk penetapan Ramadan secara mayoritas kita menunggu hasil atau keputusan sidang isbat yang akan dilaksanakan pada malam Senin berarti minggu sore berarti minggu sore. Nah berarti sidang isbatnya itu hasilnya itu sebelum isya malam Senin. Namun keputusan ada yang melihat hilal ya udah Seninnya pasti puasa. Berarti sama dengan Muhammadiyah. Tapi kalau semuanya tidak ada yang melihat hilal berarti kita puasanya hari esoknya lagi hari Selasa. Tapi bagi umat-umatnya Muhammadiyah dan itu memang sudah dari awal segitu, jadi tidak perlu diperdebatkan, dipertentangkan banyak. Gitu. Silakan saja sesuai dengan kapasitas iman masing-masing gitu, dan pimpinannya. Gitu. Tadi kan disinggung terkait dengan di Kutub Utara ya. Sedangkan di Kutub Utara itu kan matahari itu 6 bulan ada, 6 bulan tidak ada di mana tuh? Tentuannya. Ini 6 bulan terus siang gitu, nanti 6 bulan lagi malam gitu. Jadi ditutup. Bagi orang yang berada di sebuah daerah atau sebut saja negara yang memang waktunya tidak beraturan antara siang dan malam. Contoh tadi di Kutub Utara. Nah, tapi kan di Kutub Utara tidak ada penduduk, Pak. Tapi daerah-daerah yang negara yang di dekat Kutub Utara itu memang merasakan seperti itu. Jadi genep bulan teh, katanya. Genep bulan teh siang tak kumaha cara sholatna gitu.
sedangkan adi salat teh Allah diwajibkeun inna sholata kanat alal mu'minina kitabah mauquta. Salat itu diwajibkan kepada orang yang beriman dengan waktu yang ditentukan, kemacaran tentukan. Nah, ini ada dua pendapat. Yang pertama, bagi orang-orang muslim yang ada di daerah itu untuk melaksanakan ibadah puasa ataupun ibadah sholat itu mengikuti negara terdekat yang jadwal sholatnya teratur, atau mengikuti ya waktu sholat yang ada di Mekah dan Madinah. Jadi bisa mengikuti waktu sholat atau waktu ibadah yang ada di kota Mekah atau kota Madinah, atau yang ada di negara-negara tetangga yang beraturan waktunya. Gitu Pak. Jadi lamun misalkan waktu sholat ya, sholat subuh berak-berak baik gitu, cuma mengikuti live streaming di Saudi gitu. Mun waktu sholat subuh mengikuti di itu, tapi ulah ngomong kan itu teman. Gitu. Tapi mengikuti jadwal waktu sholatnya saja. Atau ke daerah tetangganya, negara tetangga yang memang sholatnya beraturan waktu sholatnya gitu, atau buka dan sahur puasanya itu beraturan gitu. Jadi ulah sampaikan berarti itu sholat ya gitu mah tetap sholat. Dan itu memang ada yang merasakan seperti itu. Saya juga punya teman yang memang nyaya nasibnya di Amerika Latin ulah di itu lah mana karena merasakan seperti itu Pak. Gitu. Ayaturan saminggu teh putih Pak. Gitu. Tidak melihat matahari. Itu Pak, ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Ini kan kita sedang ya ini mah hanya bahasa ya, saudara mengaderes lahnya. Itu kajian ulang tentang puasa. Rasulullah SAW bersabda, man pariha biduhuri Ramadan haramallahu jasadul amiron. Barang siapa yang merasa senang, bahagia, bungah dengan datangnya puasa, Allah harapkan jasadnya dari api neraka. Kubungah nawung pulau jaminan keselamatan kita. Nah, bungah dan bahagia ini harus di-follow up oleh kita dengan apa? Dengan persiapan kita dalam menghadapi puasa Ramadan. Di antaranya segi keilmuannya tentang puasa. Karena puasa itu ibadah, dan ibadah itu harus didasari dengan ilmu. Maka di dalam Islam, terutama ilmu fikih, ada yang disebut dengan fikih syam, fikih puasa. Nah ini sekilas akan saya bacakan ya. Tadi sudah tentang salah satu sabab kita diwajibkan puasa. Yang kedua, syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa itu arba'atu asya'a, ada 4. Artinya kalau ada yang 4 ini puasa kita sah. Tapi kita jangan puas dengan puasa kita sah. Karena yang diharapkan oleh kita, puasa kita ini sah juga diterima, makbulah. Yes, makbulah, makbur dari puasa berdampak positif bagi kita. Aingan sarkur sah mangan ngagugurkeun unggul kawan jibat, tapi teu meunang pahala.
dalam kehidupan kita harus mabrur puasa kita. Nah ini syarat sahnya puasa dulu. Puasa kita dianggap sah menurut hukum andaikan ada yang 4 perkara. Yang pertama, Islam. Kalau kita merasa orang muslim, maka kita harus terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena syarat sah yang pertama adalah muslim. Yang kedua, wa'aklun, berakal. Yang ketiga, waniqa'u min nahwi haidin, suci dari haid dan nifas. Karena orang yang menstruasi dan yang nifas, yang keluar darah habis melahirkan namanya nifas, itu tidak boleh berpuasa, bahkan hukumnya haram berpuasa. Yang keempat, wa ilmun yakunul waktu qabilan ismaini. Yang keempatnya tahu bahwa waktu itu adalah kita wajib berpuasa. Makanya kalau kita berpuasa lalu ditanya oleh teman, dan puasa sekarang puasa, bagaimana ayeuna tanggal hiji puasa Ramadan itu? Bukan, lagi masih sugan apa? Berarti puasa kita tidak sah karena kita tidak tahu bahwa hari ini hari yang diwajibkan kita berpuasa. Hanya sebatas kita menyangka susugana we. Mending kan orang di sahur mah gitu pas eta puasa teh bisa gitu dalam ibadah apa? Itu harus jelas. Nah, dengan syarat sah ini berarti anak-anak yang belum balik oke sah puasanya. Gitu. Makanya kita sebagai orang tua wajib ta'dibul aulad, mendidik anak, suruh anak itu berpuasa walaupun belum balik. Harus ada giro, ajakan dan teguran dari kita bagi anak-anak. Belajar puasa, pahalanya untuk orang tua. Gitu. Karena dia ini kan belum mukallaf, balik ke boga akal. Dah kuat lagi nepi ka dhuwur kajeun. Asal ka budak dicorekan, diukur karena teu puasa diudag bapana capek nginum we. Bapana wajib puasa teu puasa, anak anu can wajib puasa. Nah, itu syarat sahnya puasa. Yang seterusnya syarat wajib puasa. Nah ini artinya kalau sudah ada syarat ini maka puasa kita hukumnya wajib. Kalau tidak berarti kita berdosa. Yang pertama Islam, sama dengan tadi. Yang kedua wataklif, balik dan boga akal. Balik dan boga akal. Artinya kita sudah termasuk orang yang dewasa. Syarat sahnya balik itu sudah ada di kita, umur 15 tahun. Ya, atau kita pernah mimpi 5 atau pernah menstruasi walaupun usianya 9 tahun itu untuk wanita. Nah, ada salah satunya di kita batasan itu maka kita termasuk mukallaf. Yang seterusnya wa intaqah, sanggup kuat kita berpuasa. Wasihatun dan sehat, wa iqamatun dan diam mukim di kampungnya sendiri iqamah. Itu syaratnya syarat wajib puasa. Ini yang masalah intaqah, Pak. Di antaranya yang boleh tidak berpuasa orang yang sudah tidak sanggup berpuasa karena ketuaan, pikun, atau karena sakit yang tidak kunjung sembuh.
bagi orang tersebut boleh tidak berpuasa, tapi harus bayar tidak wajib qada. Misalkan ada aki-aki, kakek-kakek usianya 80 tahun, hari sahur panggulan dengan udang sahur, subuh ngopi. Berang dagang cendol, beli cendol, yang sepikun sih kumaha. Lah dicarek Pak, mau di penjara ulah. Nah kitanya yang masih normal keluarkan fidyahnya hari itu. Ini bukan nanti bulan Syawal, bukan. Bayar fidyahnya setiap hari. Ya. Berapa? 1 mud. Ya kita konversi aja jadi 1 liter. Berikan kepada orang yang berhak. Kita beri. Gitu. Mak, ini serahi saya fidyahnya si kakek puasa hari ini. Gitu. Walaupun setiap hari kepada orang tersebut jadi masalah. Itu lebih manfaat, lebih utama karena fidyahnya itu ya dimakan oleh orang yang berpuasa. Wasihatun dan sehat, yang sakit boleh tidak berpuasa, tapi wajib qada. Ada yang wajib qada dan wajib bayar fidyah. Qada dulu, bayar fidyah dulu. Bagi siapa itu? Bagi wanita yang hamil atau menyusui, yang buka puasa karena khawatir kepada anaknya, tidak khawatir kepada dirinya. Jadi wanita itu tadi nanti mantan artis, atlet, menurutnya atlet karate deh jeung poli. Masa atlet lemah kuat, tapi karunya kalau dikandung buka puasanya. Nah, maka nantinya bulan Syawalnya wajib dia puasa ya kalau sudah lahiran lah gitunya, wajib dia berpuasa dan bayar fidyah. Bagi wanita yang hamil atau menyusui, dia khawatir kepada anaknya, dia juga khawatir kepada dirinya, dia juga lemah. Nah, itu mah tidak perlu bayar fidyah, wajib qada aja. Nah, kumaha lamun bapana salakina suamina teu puasa gitu. Karena teu kuat, Pak. Ya teu kuat mah pas puasa panen cenah. Aku buat di sawah. Gitu. Atau pas puasanya saya banyak pikirannya. Gitu, palingan antar provinsi. Bagaimana tak boleh tak kita berbuka puasa? Mari kita merenung. Boleh bagi yang bepergian tidak berpuasa. Berarti dia ini tidak iqomah, tidak menetap di lemburan sorangan. Bagi yang memang kehidupannya bukan di jalan, pencarian rezekinya lain di jalan. Umpamanya sewaktu-waktu kita ini ada kebutuhan harus berangkat hari itu di bulan puasa ke Jawa Timur, Pak. Nah, di perjalanan yang kira-kira ukurannya 2 marhalah. 2 marhalah itu kalau kita jalan kaki 2 malaman, jadi ngenong di jalan tak penting. Gitu. Tapi kan 2 penting. Nah, kita boleh berbuka puasa. Walaupun can nepi ka ditu. Kita berangkat dari Cikampek pakai kereta Agro atau Bromo. Nah, sampai di Sukamandi buka puasa. Can nepi ka ditu mah boleh. Eta mah sabab dipernya ulah kieu. Mama, papa mau mal puasa apa ieu naon rek ka Jawa Timur. Nah, eta teu meunang. Gitu. Jadi harus sudah ada di perjalanan geus aya sabab heula. Gitu.
can naik atau di Cikampek geus naon geus ngopi. Kalau geus aya di perjalanan boleh walaupun kita kuat berpuasa bukan diduge teu naon-naon kita buka. Pola menika mabok mah. Kumaha mun puasa we nya leuwih halus atuh berarti bae boga hutang gitu nya. Ka Bandung. Ayeuna makan 2 jam Pak. Set kan itu. Jadi jam 7 jam 8 orang geus aya di Bandung. Gitu. Tapi kan itu 2 marhala. Ya ulang-ulang itu ku cepetna. Itu ku jarakna sekitar 80 km. Ah di dieu teh ek buka we pek teu naon cukup. Najan kuat oge buka. Tapi awas wajib kodok. Nah, bagaimana yang kerja? Nah, seperti supir tadi, maka yang kehidupan sehari-harinya di jalan meraup rezeki itu tidak ada rusak. Sholat itu bisa dijamaah, jadi kosong. Lamun itu seumur umur mereka sholat. Puasa seumur umur puasa angko cenah ngodoana sawal kebanyakan kupiran ya wae. Betul Pak? Nah, yang kedua orang yang bekerja macul anu bangunan, beli bangunan bulan puasa. Nah, teu kuat. Lamun aya teu buka paeh. Nah, ini mah tinggal back to kembali kepada diri. Kita ingin mendahulukan hak Allah atau hak pribadi. Kita dituntut untuk memenuhi dan mentaati hak Allah. Perintah puasa itu Allah hanya meminta 1 bulan dalam setahun. Sapal bulan break di peribahasana kedobrika utas sudah barang makan. Allah hanya meminta 1 bulan dalam setahun taati perintah puasa itu saja. Masa kita tidak bisa mentaati dan memenuhi hak Allah? Betul Pak? Ini tinggal kembali kepada diri sendiri. Apakah kita mau mendahulukan perintah Allah atau keinginan diri sendiri? Dan masalah ketekuan mah itu mah relatif. Atuh cari-cari atuh biasana agebot teh beurang atuh puting bulan puasa mah. Itu atau kalau kerja keras mah atau sebulan puasa mah kita atur waktu gitu. Ulah sampai kan neangan dalil anu kira-kira ngameunangkeun gitu. Monang teu da hari lapar. Dasar teu lapar atuh. Tinggal nah ini yang harus kita awasi. Rasulullah SAW bersabda, kam min so'imin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atos. Banyak alias tidak sedikit dari orang yang berpuasa tidak ada dari hasil puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Kenapa? Di tingkatan puasanya itu kan ada 3, ada puasa awam, puasa khusus dan puasa khusus. Kalau kita ingin mendapatkan pahala, yang paling tidak standarnya kita harus di peringkat yang kedua, puasa khusus. Nah, bahkan kalau ingin menjadi mabrur puasa kita, ya orang ngadoakan mabrur kan bahagia biasanya. Tara aya pada kemana Pak? Sholat tuh. Oh sholat ya. Minta doanya biar mudah-mudahan sholat Bapak ini mabrur. Nah teh umroh aja. Hajian pada sholat juga itu kita sampai ke mabrur. Apa mabrurnya? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal. Itu sholatnya mabrur itu seperti itu. Nah, puasa juga harus sampai di jannah. Gitu. Ada puasa hawasin. Apa itu puasa awam, puasa khusus? Nah, nanti kita juga akan
puasa ini kita bisa jalani ya, sampai akhir dan menempatkan barokah. Saya secara pribadi ya, karena hari puasa bulan suci Ramadan, berarti bagi yang akan memasukinya harus dalam keadaan suci, dohir suci batin, suci dohir, yang segala apa yang kita makan, yang kita ucapkan itu juga harus halal, suci batin, ya kita harus suci dari segala kesalahan. Karena itu saya secara pribadi, keluarga atau mewakili para asatidz yang memberikan materi dalam setiap pengajian, mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon dimaafkan. Mau makan? Bukan sebelum Ramadan dosa-dosa kita termaafkan. Terima kasih. Allah bersoleh.